Metode berikutnya yang termasuk dalam kategori tipe tertutup adalah metode posisi palsu. Ini namanya agak lucu ya. Terjemahan dari false position method. Disebut juga sebagai metode interpolasi linear. Dalam bahasa Latinnya dia juga disebut sebagai metode falsi regular. Di metode bagi dua, kita telah lihat bahwa metodenya valid, bagus, tapi dia tidak luput dari kelemahan. Dalam hal ini, metode bagi dua tidak memperhitungkan nilai fxl dan fxu-nya. Kenapa kita harus memperhitungkan nilai dari masing-masing batas? Gambar di bawah ini akan memberikan ilustrasinya. Ini adalah fx sebagai fungsi dari x, yaitu garis biru. Kalau Anda perhatikan, akar eksak dari fx ini adalah di posisi ini. Kemudian nilai fxl-nya ini adalah ini, sementara nilai fxu-nya itu adalah di sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, dari gambar ini, kalau nilai dari batasnya itu mendekati atau lebih dekat ke 0 dibanding dengan nilai di batas satunya, maka batas yang bersangkutan ini nilainya mendekati akar yang sebenarnya. Dalam hal ini, XL yang mempunyai nilai FXL, ini kan nilainya lebih dekat ke nilai 0. 0-nya ya di sini. Dibanding dengan FXU. Nah, dari grafik ini Anda bisa lihat bahwa akar yang sebenarnya dalam ini, let's say ini XE, nilai akar yang sebenarnya ini, itu dia lebih dekat ke XL dibanding ke XU. Dalam hari ini, kita bisa melihat dari nilai FXL-nya. Nah, metode posisi palsu ini, dia menggunakan alternatif dengan menghubungkan fxl dan fxu ini dengan suatu garis lurus. Dalam hal ini garis lurus hitam ini. Itu dia menghubungkan fxl titik ini ke fxu titik ini. Nah, perpotongan garis lurus ini dengan sumbu x itu merupakan perbaikan dari tebakan akar persamaan. Nah, kalau Anda perhatikan, XR-nya ini dia mendekati ke nilai akar yang sebenarnya ini. Kalau Anda bandingkan dengan metode bagi dua, itu kan dia selalu mencari nilai rata-rata dari XL dan XU. Kalau kita gunakan metode bagi dua, bisection method, XR-nya itu berarti ya di tengah-tengah antara XL dan XU. Kira-kira ya, itu kira-kira dia akan di titik ini. Nah, titik ini. Jadi dia lebih jauh dibanding dengan metode tebakan yang menggunakan pendekatan garis lurus ini. Nah, metode yang menggunakan pendekatan garis lurus ini dia sebut sebagai metode posisi palsu atau false position method. Kenapa dia menggunakan nama false position ini atau posisi palsu ini? Ya karena kita menggunakan garis lurus yang tidak bersangkut paut sama sekali dengan grafik yang sebenarnya, garis biru ini. Maka XR ini kalau Anda lihat dia posisinya tidak ada sama sekali di grafik birunya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan bantuan rumus segitiga sebangun, so similar triangle theorem, maka kita bisa mendapatkan persamaan 5.6. Ya, di sini rasio antara fxl ini berarti ya panjang garis dari titik sini ke titik ini, dibagi dengan panjang segmen antara XR dan XL, berarti dari titik, oke, saya taruh misalnya di sini titik A ke B, ini adalah panjang garis yang dilambangkan oleh fxl. Kemudian dari A ke C, ini adalah panjang garis yang direpresentasikan oleh ini, XR minus XL. Itu sama dengan
fxu, yaitu di sini misalnya saya kasih dia D ke E. Ya, ini fxu ini dibagi dengan ini xr minus xu. Nah, di sini. Oke. Nah, persamaan 5.6. Nah, kalau kita manipulasi sedikit, misalnya kita kumpulkan xr-nya ke sebelah kiri, terus yang lainnya ke sebelah kanan, terus kita ekspansi sedikit, nanti kita akan mendapatkan persamaan 5.7. Silahkan Anda coba ya, kalau ada kesulitan bisa kirim email ke saya. Nah, dari persamaan 5.7 ini, kita mendapatkan nilai tebakan di iterasi berikutnya xr, itu sebagai fungsi dari xu, terus fungsi dari fxu, fxl, dan xl. Nah, 5.7 ini adalah rumus untuk mendapatkan tebakan berikutnya dari metode false position method. Lalu bagaimana algoritma dari metode posisi palsu ini? Algoritmanya sama persis dengan algoritma metode bagi dua, kecuali pada step kedua kita ganti rumus XR dari metode bagi dua ini dengan rumus XR untuk metode posisi palsu. Kemudian untuk mengecek sisi sebelah mana, interval mana yang akan digunakan persis sama ya di step ketiga ini. Mari kita lihat contoh yang sama ini, tapi di sini kita gunakan metode palsu untuk menentukan koefisien drag C ini yang diperlukan oleh seorang penerjun, masanya diketahui 68,1 kg, untuk mendapatkan target kecepatan 40 meter per detik setelah bergerak jatuh bebas selama 10 detik. Kecepatan gravitasinya juga diketahui. Di soal sebelumnya itu disebutkan bahwa tebakan awalnya itu saya kira antara 12 dan 16 ya. Nah, di sini sekarang kita gunakan metode palsu untuk menyelesaikan contoh soal ini. Oke. Dari iterasi yang pertama, ya, tebakannya adalah 12 dan 16. Dari iterasi yang pertama kita mendapatkan XR yang baru itu 14,9113. Nah, dari satu tebakan saja, errornya itu kita hanya mempunyai sekitar 0,89%. Anda bisa bandingkan dengan error yang didapat dari metode bagi dua. Saya kira masih sekitar 5%. Di sini Anda bisa lihat bahwa proses penurunan error dari metode posisi palsu ini sangat cepat. Lebih cepat dibanding dengan metode bagi dua. Kemudian bergerak ke iterasi yang kedua, kita tentukan sisi mana yang akan digunakan. Dalam hal ini kita ketahui bahwa fxl akan fxr itu nilainya negatif, sehingga sisi yang pertama, interval yang pertama yang akan kita gunakan. Dalam hal ini xu-nya yang baru itu sebagai xr ini sebagai xu yang baru. XL-nya tetap 12. Nah, dari iterasi yang kedua kita dapatkan nilai XR-nya itu 14,7942. Nah, di sini dia mempunyai kesalahan yang sebenarnya sekitar 0,09%, sementara kesalahan relatifnya 0,79%. Anda bisa lihat ini dari dua iterasi saja nilai tebakannya ini sudah sangat dekat dengan akar yang sebenarnya. Nah, ini adalah perbandingan kesalahan yang sebenarnya antara metode bagi dua bisection dan metode posisi palsu false position sebagai fungsi dari jumlah iterasi. Di sini terlihat jelas bahwa proses penurunan kesalahan dari metode palsu ini jauh lebih cepat dibanding dengan metode bagi dua. Berikutnya, apakah metode palsu ini sempurna? Tidak. Ada juga jebakan dari metode posisi palsu ini. Untuk melihatnya lebih detail, kita aplikasikan metode bagi dua dan posisi palsu ini untuk mencari akar dari fungsi ini. Ya, fx sama dengan x pangkat 10 minus 1. Anda bisa lihat hasilnya di dua tabel ini.
Nah, di sini kita gunakan tebakan awalnya 0 dan 1,1. Tabel yang atas ini menggunakan metode bagi dua. Anda bisa lihat setelah iterasi kelima itu kesalahan yang sebenarnya 1,6%, kesalahan relatifnya 4%. Dan bisa lihat di sini bahwa kesalahan sebenarnya itu lebih kecil dibanding kesalahan relatif. Bagaimana hasilnya dengan metode posisi palsu? Di tabel berikutnya ini, setelah iterasi kelima, itu kesalahan sebenarnya itu masih 59,2%. Sementara kesalahan relatifnya 17,1%. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa penurunan kesalahan sebenarnya itu sangat lambat dibandingkan dengan penurunan kesalahan dari metode bagi dua, plus kesalahan sebenarnya ini lebih besar dibanding kesalahan relatif. Ini agak berbahaya karena biasanya yang kita gunakan, bisa gunakan di metode merikit adalah kesalahan relatif ini. Dan kita inginnya kesalahan relatif ini dia lebih besar dibanding dengan kesalahan sebenarnya. Sehingga saat kita berhenti di iterasi tertentu, kita yakin bahwa kesalahan sebenarnya itu lebih kecil dibanding dengan kesalahan relatif. Nah, kenapa metode posisi palsu tidak bekerja secara efektif untuk persamaan ini? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini adalah plot dari fx, yaitu saya tulis di sini bahwa fx itu sama dengan x pangkat 10 minus 1. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa kita mempunyai tebakan awalnya itu 0. Oke, tebakan yang kedua itu saya kira 1,3 ya di sini. Ini 1,3 x-nya. XU sama dengan 1,3. Nah, tadi kalau Anda ingat bahwa dasar dari proses pengembangan metode palsu itu adalah bahwa jika nilai fungsi dari salah satu batas itu mendekati 0, maka akar yang sebenarnya itu akan dekat ke batas yang bersangkutan. Nah, kalau Anda perhatikan di fungsi fx ini, kita tahu bahwa xl-nya sama dengan 0 dan Anda perhatikan di sini fxl-nya ini lebih mendekati ke angka 0 dibandingkan dengan fxu ini. Ya kan? Tetapi nilai akar yang sebenarnya itu tidak di sini. Dan dia lebih dekat ke xu dibanding xl, sehingga dasar pemikiran pengembangan metode palsu tadi tidak berlaku untuk persamaan ini. Makanya kalau kita gunakan metode palsu untuk tipe fx seperti ini, dia kurang efektif. Ya. Anda juga bisa lihat di sini, ketika metode palsu ini bergerak dari iterasi pertama ke iterasi kedua, ke iterasi ketiga, dan seterusnya, batas yang bergerak itu hanya dari satu sisi ini. Sementara batas yang satunya, dia stuck, mandek di sini. Jadi tidak bergerak. Nah, untuk memperbaiki metode palsu ini, kita bisa terapkan 1-2 baris di algoritma untuk melihat ini. Jika salah satu batas dari tebakan itu tidak bergerak, misalnya kita turunkan nilai fxu-nya ini, kita bagi 3 atau kita bagi 2. Ini adalah salah satu strategi untuk memperbaiki metode palsu ini. Nah, ini adalah contoh algoritma yang digunakan untuk memodifikasi metode palsu. Untuk ini, mengurangi efek dari jebakan yang mandek di salah satu sisinya. Nah, di sini dia melihat dari perubahan interval yang digunakan. Jika iterasi berikutnya itu posisi intervalnya tidak berubah, maka nilai dari batas yang stuck itu dibagi 2. Kalau Anda perhatikan di grafik ini, yang mandek ini di batas atasnya, di XU-nya. Sehingga di sini, kalau di iterasi yang kedua itu dia tidak berubah, maka
ini baris ini akan membagi nilai FU-nya dibagi 2. Nah, sehingga di berikutnya dia akan berada di sekitar sini. Nah, ini adalah salah satu contoh modifikasi dengan metode palsu. Dan Anda sendiri bisa melakukan cara yang mirip ya untuk memperbaiki metode posisi palsu ini. Demikian kita telah menyelesaikan beberapa contoh metode tertutup. Di bab berikutnya kita akan melihat metode terbuka untuk mendapatkan akar suatu persamaan.